Halo sobat-sobat semuanya, kembali lagi bersama saya di channel saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfiolia Fauzan, siswa dari SMAN Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Tepatnya siswa yang duduk di bangku kelas 10-3. Pernah gak sih sob berpikir, kenapa bisa terjadinya hujan? Kenapa air di bumi ini bisa tidak habis-habis? Dan sumbernya itu dari mana sih? Nah, itu semua ada terkaitannya nih sob dengan materi yang akan saya bahas, yaitu hidrosfer. Maka dari itu, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah sob, di sini ada pengertian terlebih dahulu dari hidrosfer itu sendiri. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan. Adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi disebabkan karena hal demikian berbentuk cair. Juga sebutan bagi air yang ada di permukaan bumi, baik yang berupa lautan atau samudera maupun air yang ada di daratan. Dapat dikatakan pula bahwa hidrosfer ini lapisan air, sumber kehidupan utama bagi manusia. Namun, hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudera, tetapi meliputi juga danau, sungai, air tanah, dan uap air. Nah sob, tentunya hidrosfer ini mempunyai beberapa cabang dari ilmuwan-ilmuwan, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada potamologi dan limnologi. Potamologi adalah ilmu yang mempelajari air yang mengalir pada permukaan bumi serta sungai. Limnologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang menggenang di permukaan bumi serta danau. Selanjutnya ada ilmu geohidrologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang terdapat di bawah bumi dan tanah. Nah, lalu ada ilmu kriologi, merupakan ilmu yang mempelajari mengenai salju serta es. Dan hidrometeorologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai faktor-faktor meteorologi. Nah sob, adapun juga unsur-unsur yang terdapat pada hidrosfer itu tersendiri, terbagi menjadi: yang pertama, unsur angin adalah sesuatu sumber yang menentukan sebuah kekuatan temperatur dari udara atau juga pada kondisi uap air di suatu tempat. Yang kedua, unsur awan adalah kumpulan dari beberapa sumber titik air atau es dengan jumlah yang sangat banyak, ataupun juga merupakan bagian dari inti kondensasi tanah. Yang ketiga, unsur air dan tanah adalah sesuatu pergerakan air yang ada di dalam tanah, sehingga mempunyai beberapa lapisan sumber batu pasir dengan lapisan akuifer. Unsur evaporasi dan unsur evapotranspirasi. Unsur evaporasi adalah sebuah unsur yang bersumber dari peristiwa atau kejadian dari terjadinya perubahan air itu menjadi uap permukaan tanah. Unsur evapotranspirasi ini adalah gabungan dari beberapa sumber penguapan air dan tanaman ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah. Keenam, ada unsur kondensasi. Adalah sebuah proses perubahan pada uap air untuk menjadikannya pendinginan di atmosfer. Yang ketujuh, ada unsur presipitasi. Adalah sesuatu bentuk cairan yang bersumber dari atmosfer ke permukaan bumi, atau biasa disebut hujan. Yang kedelapan, ada unsur runoff. Adalah sebuah pergerakan air yang meresap itu ke dalam tanah pada tempat-tempat tertentu. Nah, yang terakhir nih sob, ada unsur tubuh air. Adalah bagian air yang dapat beberapa macam sumber seperti sungai, rawa, danau, waduk, serta lain sebagainya. Nah sob,
kembali lagi ke pertanyaan awal. Jika semua makhluk di muka bumi ini membutuhkan air dan menggunakan air, apakah air di bumi ini akan habis? Atau justru malah air bertambah? Atau malah jumlah air selalu tetap nih sob? Begini ceritanya. Air di muka bumi itu mengalami yang namanya siklus hidrologi atau siklus air. Itu dibedakan menjadi 3, ada siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan air yang ada di permukaan bumi, yang disebut evaporasi. Lalu air akan berkumpul di atmosfer dan terjadinya proses pendinginan atau pengembunan yang disebut kondensasi. Proses ini akan membentuk sebuah awan, dan dikarenakan proses penguapan yang terjadi setiap hari akan mengakibatkan uap air yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak kuat untuk menampung air, akan terjadi proses presipitasi atau yang disebut turunnya air hujan, dan siklus ini akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, proses-proses siklus ini yang dimulai dari evaporasi hingga turunnya air hujan akan menjaga ketersediaan air yang ada di muka bumi ini. Nah sob, tentunya hidrosfer dan siklus hidrologi ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Di antaranya yaitu sebagai sumber air, habitat makhluk hidup, regulator iklim, transportasi, sumber energi, mengalirkan air, menopang kehidupan, mengatur suhu bumi, menjaga keseimbangan ekosistem, dan lain sebagainya. Nah sob, gimana nih? Jadi sudah tahu kan proses terjadinya air hujan, juga mengenai apakah air di muka bumi ini akan bertambah maupun berkurang. Akan tetapi jumlah air di muka bumi ini akan tetap sama jumlahnya. Hal ini dikarenakan air mengalami siklus hidrologi, yang dimana siklus ini akan mengembalikan air ke permukaan bumi melalui proses-proses yang sudah saya jelaskan tadi. Juga tak lupa dengan materi utama pada video saya kali ini, yaitu hidrosfer. Nah, sobat-sobat semuanya, sampai di sini saja video penjelasan singkat dari saya mengenai hidrosfer itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak materi yang belum saya sampaikan. Saya Afia Fauzan, pamit undur diri.